Sudawirat menatap tajam ke arah sang kakek, penuh amarah. Ia tak habis pikir mengapa sang kakek berduaan dengan Lokahita. Lokahita sendiri hanya bisa terdiam, merasa bersalah seakan-akan ada kesalahpahaman yang terjadi. Ternyata, Sudawirat murka bukan karena dugaan yang keliru, melainkan karena sang kakek telah menceritakan sesuatu tentang dirinya tanpa izin. Wirat! 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 Wirat tidak sayang sama Bibi. Wirat! Bibi mau meninggalkan Wirat ya? Lokahita segera mencoba menenangkan Sudawirat. Ia tersenyum lembut, berusaha meredakan suasana. Sang kakek pun mendekat, menjelaskan bahwa ia hanya berbicara tentang latihan yang mereka jalani bersama. Setelah mendengar penjelasan itu, Lokahita mengangguk setuju. Sudawirat yang awalnya tersulut emosi akhirnya mulai tenang. Ia memutuskan untuk mempercayai sang kakek dan Lokahita, hingga senyumnya pun kembali merekah. Dalam kelegaan itu, Sudawirat berbagi kisah kepada Lokahita tentang pertemuannya dengan Sudamanik, seseorang yang ibunya sendiri telah habisi nyawanya. Ia menceritakan bagaimana Sudamanik memanggilnya dengan penuh keyakinan, menyebutnya sebagai titisannya. Lokahita, dengan ekspresi waspada, menanggapinya. Ia yakin Sudamanik hanya berusaha mengintimidasi dan memperdaya Sudawirat, memanfaatkan ketidaktahuan bocah itu akan kebenaran yang sebenarnya. Hah? Wirat yakin? Pasti itu hantunya. Terus? Wirat takut, terus lari pulang. Tapi dia tidak mengejar, Bi. Mulai sekarang, kamu harus hati-hati, Wirat. Mungkin pendekar kejam itu memang ternyata belum mati oleh Biung Nilasaroya. Kemudian, dia mau menuntut balas kepadamu yang keturunan Nilasaroya. Tapi dia bilang Wirat adalah titisannya. Apa maksudnya, Bi? Itu siasat supaya kamu tidak mencurigainya. Mengerti? Teman saya pernah bertemu dengan Sudamani. Katanya masih hidup. Tubuhnya cacat. Katanya tangannya semper, kakinya pengkor, katanya. Sementara itu, di Gunung Kencana, seorang pria gagah dengan kudanya tengah menuruni lereng, menuju pasar di kaki gunung. Perjalanan panjang semalaman tak mengurangi keteguhannya dalam mencari sesuatu yang penting. Pria itu adalah Mitra. Setibanya di pasar, ia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggilnya. Saat menoleh, wajahnya langsung berbinar, orang itu adalah Lokahita. Di sampingnya, berdiri Sudawirat. Mitra tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia menemukan adiknya. Lokahita pun merasakan hal yang sama. Ia bahkan lebih bahagia lagi ketika mengetahui bahwa sang kakak telah menemukan wanita yang tepat sebagai pendamping hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Mitra mengajak Lokahita untuk pergi ke perguruan Gunung Kencana, tempat Kiparon Wajah berdiam. Setelah mendapatkan barang yang dicari, mereka bertiga meninggalkan pasar. Kakang mencarimu kemana-mana, Loka. Kakang mengkhawatirkan keselamatanmu. Iya, sejak Kakang ditugaskan menyamar di Kalinggapura, kita tidak pernah bertemu. Saya dengar Kakang ikut berperang melawan Kalinggapura. Iya, saya memihak Guru Nilasaroya membantu Giriwara. Dalam pertempuran, Guru Nilasaroya terkena ajian cahaya inti api oleh Suliwa. Begitupun Kakang. Kalau tidak segera ditolong oleh mertua Kakang, mungkin Kakang sudah tewas. Mertua? Ya, akhirnya Kakang kawin dengan putri paman Paron Wajah.
yang sejak kecil dijodohkan dengan Kakang. Oh, Nini Padmasari. Syukurlah akhirnya Kakang ketemu jodoh yang benar. Terus terang, saya agak khawatir waktu Kakang di Halimun Petak. Jadi apa rencana Kakang selanjutnya? Saya ingin mengajak kalian ke Padepokan Gunung Kencana. Paman Panurwaja dan Padmasari ingin sekali bertemu kalian. Ayo. Ayo. Sebelum memulai perjalanan ke Gunung Kencana, mereka berpamitan dengan sang kakek angkat Sudawirat. Sang kakek, yang hidup sendiri tanpa istri, seperti beberapa orang yang mungkin sedang membaca kisah ini, berpesan agar mereka sesekali mengunjungi rumahnya. Setelah berpamitan, perjalanan panjang pun dimulai. Di tengah perjalanan, kejadian tak terduga terjadi. Mereka bertemu dengan seseorang yang mereka yakini telah tewas di tangan Nila Saroya, Sudomanik. Pria itu bukan hanya pernah menjadi teman baik Ayah Mitra dan Lokahita, tetapi juga merupakan pembunuhnya. Adu mulut pun tak terhindarkan. Namun, Sudomanik hanya ingin berbicara dengan Sudawirat, mengakui bahwa bocah itu adalah titisannya. Sudawirat yang mendengar hal itu hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar. Anakku Sudawirat, kemari nak, jangan takut, aku Bopo. Bukan, kamu bukan Bopo saya, kamu musuh biung. Pasti kamu harus tayangan saya. Aku belum yang aku. Mengira aku sudah. Semua orang mengira aku sudah. Tapi nyatanya aku masih sehat toh. Hanya sedikit ini toh. Nggak apa-apa kan? Yang penting aku masih bisa bernapas, ya toh? Biungmu itu memang pendekar hebat. Aku telah menyesal menyakiti dia. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo kepada biungmu. Bopo ingin minta maaf. Apa? Saya tidak mau mempunyai Bopo. Weleh. Bopo ini dulu laki-laki ganteng loh. Banyak wanita tergila-gila pada Bopo. Sini Le. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah menyayangi darah dagingnya sendiri. Tidak mau. Bopo bisa marah loh. Tidak baik memaksakan kehendak. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Dia asuhanku. Apapun yang berurusan dengan dia menjadi urusanku. Dan aku punya urusan pribadi denganmu yang belum dituntaskan. Kamu telah ayahku Kalawadana. Oh, weleh. Iya. Aku ingat. Diam. Sekarang kamu mesti membayar nyawa ayahku, pendekar. Aku pria mitra. Ingat itu. Ya.
Tidak tahu malu. Sudah dikasih izin melihat, malah kau dekati juga. Tiba-tiba, Durgandini muncul, melerai mereka. Ia menegaskan bahwa murid-muridnya tak seharusnya bertarung satu sama lain. Namun, Sudomanik justru berdebat dengannya. Suasana semakin panas hingga akhirnya Mitra dan Lokahita menjelaskan siapa Sudomanik sebenarnya, pengkhianat yang telah membunuh sahabatnya sendiri. Meski begitu, Sudomanik tetap memohon agar ia diizinkan menemui Sudawirat. Walah, Edan! Anak-anak kualat, kalian rupanya minta dihajar. Pendekar ini memang pantas untuk direncah ramai-ramai. Apa kalian masih mau melawan? Setelah keadaannya sudah jompo seperti ini. Contoh yang guru sebutkan hanya untuk manusia. Makhluk itu bukan manusia, guru. Apa? Musuh kalian sudah tidak berdaya. Apa kalian masih mau juga? Manusiakah namanya yang tega sahabatnya sendiri dan mau mencoba putra-putri sahabatnya itu? Manusiakah dia yang dengan kejam gadis-gadis suci? Dia ingin saya, guru. Dia pernah mengintip saya waktu saya sedang berburu di hutan. Itu tidak benar. Dia ingin membalas dendam karena dulu pernah dikalahkan Biung Nilasaroya. Bohong. Kalau aku inginmu, itu mudah sekali. Aku punya sumpit beracun. Buktinya kamu mengintip gerak-gerikku. Wirat anakku. Aku ingin memelukmu, nak. Kamu adalah titisanku. Sejahat apapun, kamu tetap titisanku. Waktu itu, dalam keadaan tertotok urat saraf geraknya, biungmu, aku. Sementara itu, Sudawirat berlari hingga menemukan pohon besar. Di sanalah ia menangis terseduh-seduh. Kenyataan bahwa ia adalah titisan Sudomanik terasa begitu menjijikkan baginya. Lokahita datang mendekat, berusaha menghiburnya. Ia berbicara dengan lembut, memberikan pemahaman agar Sudawirat tak lagi merasa terbebani. Pelukan hangat dari Lokahita akhirnya membuatnya merasa lebih baik. Kamu memang sudah mani. Kamu telah menyiksa perasaan anak kecil ini. Berkaca dulu, sudah mani. Siapa yang sudi menjadi anak dari manusia seperti kamu? Bahkan di demit pun tidak akan sudi. Maaf, Nyai. Kalau Nyai masih melindungi manusia itu, Nyai akan menjadi musuh saya. Bicaramu memang lancang, pria Mitra. Kalian memang sambil mana pun bisa kupintas kalian. Tunggu, berhenti. Ini juga sudah kubilang, jangan dekati anak Nilasaroya. Tapi dasar gablek kamu. Lokahita itu memang benar. Demit manapun malu menjadi anakmu. Jangan begitu, toh. Niatku baik, Durgandini. Aku ingin bertobat.
Aku ingin memperbaiki kejahatan yang telah kulakukan. Tidak usah. Kalau kamu ingin bertobat, perbaiki saja cara hidupmu. Dengan menolong orang-orang yang lemah. Dasar gendeng. Iya. Ya. Ya. Kakak. Waduh. Susah sekali mau jadi orang baik. Dewa, kamu lihat sendiri kan? Aku niat berbuat baik, malah dikeroyok. Jangan salahkan aku loh. Kalau suatu saat aku kembali jahat. Wirat, Jangan dekati aku. Aku manusia. Darahku darah. Malam pun tiba. Mereka beristirahat di hutan dengan api unggun yang menghangatkan suasana. Di bawah cahaya redup api, Mitra berbincang dengan Lokahita, membicarakan anak dari gurunya yang telah tiada, Nila Saroya. Wirat, kalau kamu masih teriak-teriak seperti itu, aku tidak mau lagi jadi kekasihmu. Buat apa aku punya kekasih seorang lelaki cengeng? Lelaki yang tidak mampu menghadapi persoalannya sendiri dan mudah putus asa. Bagaimana mungkin lelaki seperti itu akan mampu melindungi kekasihnya? Bibi tidak biji sama Wirat yang boponya telah bopo Bibi sendiri. Kenapa Bibi harus membencimu? Setiap orang membawa takdir dan karmanya sendiri-sendiri. Banyak raja yang adil dan bijaksana, tapi anaknya tumbuh menjadi tukang kuasa dan memeras rakyat. Sebaliknya, tidak sedikit anak seorang durjana, rampok jahat, yang anaknya tumbuh menjadi prajurit sejati pembela kebenaran. Itu tergantung dari kehidupan yang mempengaruhi anak itu. Ngerti? Anak ini kelihatannya sangat terpukul sekali. Iya, Kang. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Manusia yang paling dibenci biungnya Nila Saroya adalah boponya sendiri. Sudah mani. Apalagi Nila Saroya sengaja mengajak Wirat menyaksikan boponya sendiri. Yang penting, jangan pernah kamu menyinggung secuil pun tentang pendekar itu. Biarkan kejadian tadi siang merupakan mimpi buruk yang akhirnya bisa dilupakan oleh Sudawirat. Iya, mudah-mudahan, Kang. Terima kasih atas kebaikan bopomu, Padmasari. Tapi mungkin kami tidak bisa tinggal di sini. Sepertinya agak kurang sreg kami tinggal di sini. Tidak enaklah kakak saya sendiri di sini istilahnya Sesampainya di perguruan Gunung Kencana, Sudawirat dan Lokahita ditawari untuk menetap di sana. Namun, Lokahita menolak,
mengaku belum tahu kemana langkahnya akan membawanya. Mitra menegaskan bahwa selama Lokahita belum bersuami, maka sudah menjadi tugasnya sebagai kakak untuk melindunginya. Sudawirat yang mendengar itu langsung memeluk Lokahita dengan manja dan berjanji akan melindungi bibinya. Tingkahnya yang usil membuat mereka semua tertawa. Dasar bocah, cari kesempatan dalam kesempitan. Itu semua adalah hakmu. Sebenarnya, sebelum kamu mempunyai suami, sayalah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu, Lokahita. Oh, Paman Pria Mitra tidak perlu mencemaskan bibi Lokahita. Saya akan selalu menjaganya.